Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa Bekal Sebelum Ajal, hari ini saya akan bertemu dengan target kita bernama Bang Alek alias Mulyadi ya, nama trennya. Nah laporan kita ini kita dapat datang ke sini itu karena dilaporkan oleh istrinya, Ibu Iin. Mendapat laporan dari Ibu Iin ini bahwa Bang Alek ini sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lu ajarin juga mulut lu, ngikut gua sekarang bareng sama gua. Kalau lu nggak pergi, gua nggak bakal pergi. Ibu ikut juga deh, ya. Ibu sama-sama belajar juga di pondok ibu ya. Ini suaminya mau ikut, kalau ibu juga ikut. Ibu juga sama-sama belajar. Ya udah, jangan dia Pak. Iya bu, ya. Oke. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya udah, ya bawa, udah, ya, ayo jalan, ya, ayo. Assalamualaikum Ustaz. Anak pada balik lagi, ya. Maafin Bang Fadli. Nggak apa-apa. Ada warga yang meninggal. Ini tamu kita nih hari ini nih. Ini Bang Alek. Assalamualaikum. Ini istrinya. Siapa nama? Alex. Ibu. Jadi berdua nih Ustaz. Soalnya tadi Bang Alek ini mau diajak ke sini, nggak mau kalau istrinya nggak ikut. Oh gitu. Jadi Bang Alek mau belajar di sini, tapi istri biar belajar juga sekalian bareng gitu ya. Ini kayaknya saya perhatiin Bang Alek kayaknya dari tadi diem aja nih, kayak masih ada yang ganjel. Masih ganjel aja, ini dia menjaga mulut dia doang, Pak Ustadz itu doang kalau saya mah. Gimana saya nggak mau kesel Pak Ustadz, dia kalau pulang mabuk. Akhirnya pelampiasan ke Kan saya. lu nggak tahu gua di mana-mana. Udah deh. Ini kayaknya sementara nih kayaknya harus dipisahin dulu nih Ustadz nih. Ya udah nggak apa-apa Bang Fadli, Ibu biar dibawa sama tim keluar dulu aja. Iya istirahat dulu aja. Saya masih ada Tadi mau diomongin yang langsung sama laki. dibicarain sama Bang Alek. Bu, yuk ikut saya Bu. Nanti saya anterin sama teman-teman yang khusus cewek-ceweknya Bu. Yuk. Bang Alek nih kayaknya banyak ganjelan di hati Bang Alek nih. Kalau saya masih ganjelan aja emang dari tadi juga. Kenapa saya dibawa ke sini itu doang, Tat? Tapi tadi istri kan ngomong begitu, berarti Bang Alek ngerasa nggak? Ngerasa mah ngerasa, cuman terlalu kelebihan aja. Nah sebelum saya tabayun nih, apa kejadian yang sebenarnya dari dua belah pihak, mendingan Bang Alek masuk situ dulu deh. Ngapain saya masuk-masuk ke situ? Tadi dulu, saya ngapain masuk-masuk ke situ? Nah sekarang ente mau tenang nggak? Sekarang ente mau tenang nggak katanya? Ya mau, cuman saya untuk masuk ke situ buat apa? Sekarang ente udah jadi tamu di rumah hijrah. Jadi ketika ente sudah masuk di tamu rumah hijrah, ente harus ikutin semua yang ada di dalam rumah hijrah. Dan ikutin apa kata saya. Sekarang ente masuk sini. Ente renungin selama ini bagaimana perlakuan ente terhadap istri. Karena nggak mungkin istri ngelaporin ente ke tim kita kalau nggak ada apa-apa. Nggak mau saya, Pak Ustadz. Sekarang kalau ente nggak mau ke sini, kita nggak bakal bisa tabayun karena ente belum merenung. Ente masih ada yang ngeganjel, ente masih keras kepala. Salah istri saya, bukan saya, Pak Ustadz. Ya, sekarang kita ambil kesimpulan dua-duanya salah. Sekarang bagaimana caranya dua-duanya introspeksi diri, bisa muhasabah, tahu kesalahannya masing-masing, nanti kita tabayun, kita cari jalan keluarnya. Sekarang Bang Alek mau rumah tangganya berubah menjadi baik gak? Ya udah, bismillah. Sekarang Bang Alek terus ini. Bang Alek renungin, pikirin selama ini bagaimana perlakuan Bang Alek terhadap istri dan keluarga. Cepet turun.
Duduk bersila. Renungin. Selama ini tanggung jawab sebagai seorang suami sudah dijalani apa belum? Kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anak udah dilaksanakan apa belum? Belum. Perintah Allah yang selama ini difardukan sudah dikerjakan apa belum? Larangan-larangan Allah yang Allah larang untuk dilakukan sudah ditinggalkan apa justru malah dikerjain? Renungin semua di sini. Bang Alek lambat laun bakal masuk ke dalam kubur. Oke, sekarang Bang Alek, saya tinggal di sini. Nanti ada kamera yang nemenin. Kita akan pantau dari monitor. Apapun yang terjadi nanti kita tahu, ya. Dan jangan lupa perbanyak zikrullah, istighfar ya. Suami saya mau diapain Pak Ustadz? Ini Bang Alek saya masukin dalam liang kubur, Bu. Tujuannya biar dia merenung, Iya. ya. Apa yang dia lakukan selama ini terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak-anak, biar dia bisa mengambil pelajaran menjadi orang yang lebih baik, ya. Bu Im, Iya. saya mau tanya Iya, Pak. sama Bu Im. Ini suaminya emang kasar atau gimana sih Bu Im? Maksudnya kasarnya kayak gimana sih sama Bu Im? Kayak tadi saya lihat atau sampai ngelakuin kekerasan fisik kepada anak juga enggak? Iya pernah dia ngelakuin kasar sama anak saya. Waktu kecil, masih kecil. Dia pernah ngelempar anaknya. Astagfirullahaladzim. Ini dia agak sedikit ini, padahal belum dikubur nih, masih cuma duduk di kuburan doang. Apaan tuh kayak udah ada sesuatu kayak di dalam sana. Astagfirullahaladzim, gimana nanti kalau ditinggalin dikubur? Bang Alek, bener. Tadi istri bilang Bang Alek suka mabuk-mabukan, minum alkohol itu. Iya. Hah? Bener. Bang Alek tahu itu bisa merusak akal. Tahu. Sampai akhirnya Bang Alek ngelakuin kekerasan kepada istri, sampai anak yang masih kecil. Saya dengar tadi dari istri Bang Alek. Itu semua menyebabkan perbuatan-perbuatan haram. Bang Alek tahu orang yang suka mabuk-mabukan di dunia nanti dapat azab apa dari Allah di neraka? Nanti bakal dikasih minum di neraka darah dan nanah yang keluar daripada wanita pezina di dunia. Alhamdulillah, Bang. Sekarang abang mau berhenti? Bang, jawab Bang. Maaf Pak Ustadz. Tapi susah Pak Ustadz. Ya udah, kalau abang mau berhenti, abang ikutin terapi dari saya, ya. Insya Allah yang udah ini menjalani terapi ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa ditinggalkan untuk yang namanya minum-minuman keras, ya. Ya sekarang buka sepatunya Bang. Nanti coba tolong ambil sendal, ya, buat Bang Alek. Selamat Bro. Bang Alek nggak bawa dompet, nggak bawa handphone kan? Ya sekarang Bang Alek masuk deh. Udah masuk dulu aja. Ke sini Bang. Bang Alek, saya tinggal di sini ya. Saya pantau dari kamera. Nanti sebelum fajar saya balik lagi ke sini. Udah Bang Alek ikutin aja terapi yang ada di kita ya. Bang Alek benar-benar mau hilang kan? Nggak mau minum khamar lagi kan?
Kamu minum alkohol lagi kan? Yaudah. Yaudah, tunggu ya, berkelas ya. Ini nggak ada paksaan dari kita nih. Ya, memang kehendak dari abang ya. Yaudah kalau kita abang banyakin baca istighfar sini bang ya. Istighfar, Allah ya. Saya tinggal bang. Coba tim, lampu tolong dimatiin ya. Bu, nih ya ibu ya. Ini proses di rumah hijrah bu. Suami ibu ditaruh di sini ya, direndam ini. Maksudnya Ustadz itu ada menghilangkan rasa kecanduannya dia terhadap khamar tadi. Insya Allah bu ya. Beberapa tamu di rumah hijrah yang sama-sama kecanduan alkohol dan juga obat-obat terlarang, sama kita berikan terapi yang sama. Insya Allah ini manfaat buat Bang Alex. Mudah-mudahan setelah ini Bang Alex benar-benar bisa hilang ya rasa kecanduannya terhadap alkohol. Ibu juga bantu doa ya bu ya. Tadi kata istrinya juga pada saat dia kena alkohol ini dia galak, tapi bukan berarti pada saat dia nggak kena alkohol itu dia jadi orang baik, justru dia makin galak Ustadz, karena mungkin karena efek-efek kecanduan dari alkoholnya tadi, khamarnya tadi Ustadz. Iya makanya kan saya sudah sering kali jelaskan ya Pak Fadli ya. Iya. Kenapa ulama ini melarang kita, bahkan Rasulullah SAW jauh-jauh hari pun sudah melarang kita jangan dekat-dekat dengan alkohol, apalagi mencicipinya. Ya, kenapa? Karena dia adalah sumber dari segala macam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Jadi pintu segala maksiat tuh khamar tuh Ustadz. Khamar, ya. Nah ini saya mau rencananya malah sebelum fajar baru saya suruh naik. Cut! Oke sekarang gini aja bu, ibu biar dia pulang nanti sama tim, biar nanti saya yang urusin Bang Alex ya, nanti sama Bang Fadli. Ya. Dingin! Tat, cepetan! Tim, coba tolong nyalain lampu tim. Gimana bang? Bang, gimana? Kapok, Tat. Bang, Kenapa teriak-teriakan bang? Baru berapa jam doang ini, saya belum sampai fajar ini. Saya bayar aja nih, saya samperin lagi nih. emang abang ngerasain apa di dalam situ? Biasanya tamu-tamu yang lain yang kecanduan alkohol nih di rumah hijrah kita rendamnya sampai sebelum fajar. Abang mau kemana? Iya dingin, kita juga tahu bang ini pasti dingin. Gak mungkin gak dingin. Abang mau ikutin semua pelajaran yang ada di rumah hijrah bang. Mudah-mudahan ini jadi asbab abang ninggalin khamar nih bang, alkohol buat selamanya nih bang. Amin ya Allah, amin. Ya bang. Jadi naik deh. Coba santri dibantu ya. Ya, naik. Ayo cepat santri. Bang Alex. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Masya Allah nih udah seger lagi nih Ustaz. Udah istirahat cukup banget istirahatnya udah. Udah istirahat? Udah. Hah? Kenapa Bang Mul? Kok Bang Mul kayak ketakutan? Takut aja. Hah? Merasa takut aja. Merasa takut tapi kok cengar-cengir? Mungkin gini coba, sekarang gini ceritain dulu sama Ustadz. Ya, kenapa bisa kasar sama istri? Kronologisnya gimana biasanya? Ya, sehari-harinya gimana coba? Tiap saya pulang mabok, saya pasti mukul istri saya, Pak Ustadz. Pasti saya mukul, bini saya pulang, pasti saya pukul. Kenapa dipukul istrinya? Karena setiap saya pulang rewel, Pak Ustadz.
ngomel apa? Ya kalau misalnya abang pulang mabok, istrinya ngomel-ngomel mas sebetulnya wajar aja Pak Ustadz. Gimana istrinya kagak ngomel, lakinya pulang mabok. Pulang pagi mabok, pulang pagi mabok. Bang Mul, sini Bang Mul. Bang Mul tahu orang yang suka zalim sama istri nanti di neraka bakal diadab dengan adab yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kafa bil mari isman an yudayyi aman yaul. Seorang itu dikatakan berdosa ketika dia melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Abang sudah melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami, menzolimi juga terhadap istri dan anak-anak. Pulang pagi mabok-mabokan, istri abang pukul, anak masih kecil abang. Astagfirullahaladzim bang, abang tahu nanti bagaimana adabnya di nerakanya Allah. Ini saya kasih lihat bang, ini baru perumpamaan di dunia doang nih bang. Santri. Ini apa ini? Besi panas. Lihat panas gak nih? Panas betul. Nih perhatiin ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Perhatiin. Astagfirullahaladzim. Nih, mulut yang suka kasar Allahu sama Akbar. nih, mulut yang suka kasar sama istri. Allahu Akbar. Nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Mau Akbar. nanti Bang Mul digituin di neraka? Enggak mau Pak Ustadz. Sekarang jangan bicara neraka deh. Sekarang coba di sini dulu deh, ya. Saya nggak mau Pak Ustadz. Saya nggak mau. Sini bang, ayo. Saya nggak mau Pak Ustadz. Abang lihat dulu sini, ayo. Biar bisa tentuin sama abang nih, biar aku juga tahu gimana Saya nggak mau Pak Ustadz. Nanti hukuman di akhirat kayak gimana Saya bang, nggak ayo. mau Pak Ustadz. Allahu Akbar. Saya nggak mau Pak Ustadz. Saya nggak mau Pak Ustadz. Saya nggak mau. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ampun Pak Ustadz. Allahu Akbar. Nih, Saya nggak mau, Pak Ustadz. perhatiin. Ampun Pak Ustadz. Allahu Akbar. Saya nggak mau Pak Ustadz. Tobat Pak Ustadz. Allahu Akbar. Ampun Pak Bang Mul Ustadz. kalau nggak bertobat sampai akhir ajal Bang Mul tiba, nanti bakalan diadab seperti ini di neraka Bang Mul. Ampun Pak Ustadz. Bahkan Allahu nanti bakal Akbar. lebih parah dari ini Bang Mul. Saya nggak mau Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Allahu Akbar. Nggak mau saya Pak Ustadz. Saya nggak mau Pak Ustadz. Allahu Akbar. Tobat Pak Ustadz. Bang Mul, siap, Bang Mul. Allahu Akbar. Bang Mul mau tobat nggak? Saya mau tobat Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Saya mau tobat Pak Ustadz. Ampun. Ampun Pak Ustadz. Saya mau tobat Pak Ustadz. Saya mau tobat Pak Ustadz. Bang Mul, Ampun. istighfar Bang Mul. Ampun Pak Ustadz. Minta ampunnya sama Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar, maaf, Ya Allah, minta maaf sama Allah. astagfirullahaladzim. Minta maaf sama istri yang abang zolimin. Duduk Bang, duduk Bang. Saya mau tobat Pak Ustadz. Ampun. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa kurang ini Bang? Apa saya mau kasih shock terapi lagi yang lain Bang? Udah Pak Ustadz. Cukup. Cukup Pak Ustadz. Masih mau begitu lagi Bang sama istri Bang? Enggak Pak Ustadz. Tobat. Istri anak itu amanah dari Allah Bang. Amanah yang Allah kasih. Jaga amanat itu Bang. Saya tobat Pak Ustadz. Jangan cuma di lisan doang Bang. Demi Allah Pak Ustadz. Saya mau tobat. Tobatnya tobatan nasuha. Tobat Pak Ustadz. Bener mau tobatan nasuha. Bener Pak Ustadz. Anak yang dulu abang lempar masih ada sekarang bang. Enggak ada. Udah meninggal. Astagfirullahaladzim. Meninggal karena abang lempar Bang. Karena sakit Pak Ustadz. Kita tahu juga Ustadz. Coba bayangin sekarang Bang. Bayangin wajah anak abang.
Saya mau tobat Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bang Hendra, bayangin wajah anak abang, Bang. Yang meninggal siapa namanya, Bang? Nuraini. Coba bayangin wajah Nuraini sekarang, Bang. Bagaimana keadaan Nuraini di alam kubur, Bang? Berapa tahun, Bang, dia meninggal, Bang? 8 tahun, umur 8 tahun. Coba bayangin, Bang. Bayangin wajahnya Nuraini, Bang. Yang udah lebih dulu meninggal sebelum abang. Apa abang gak kasihan sama anak abang? Kesian Pak Ustadz. Istri abang yang setiap hari capek di rumah, bahkan dia sabar ngeladenin kelakuan buruknya abang. Abang pulang mabuk, pulang pagi, abang pukul istri, bahkan di hadapan anak-anak. Apa nggak jatuh harga diri seorang istri, Bang? Ya, bagaimana nih Ustadz nih? Mau dilanjutin atau mau istirahat Ustadz? Gini Bang Fadli, Bang Mul, masih ada satu shock terapi lagi nih buat Bang Mul. Ya, ini pelajaran buat Bang Mul ya. Ini biar Bang Mul taubatnya lebih mantep lagi, Bang. Biar Bang Mul taubatan nasuha betul-betul, Bang. Nggak kembali lagi ngelakuin perbuatan dosa abang. Ayo Bang, abang diam sini Bang. Ya, betul sih. Bang, banyakin istighfar ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar Bang. Panas Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya Allah, panas ya Allah. Allahu Akbar, panas. Panas ya Allah. Panas. Ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Panas. Tat. Apinya makin gede, Tat. Allahu Akbar. Apinya kurang besar ya Bang Mul. Ampun Pak Ustadz. Mau ditambahin lebih besar lagi? Udah Pak Ustadz, jangan. Panas Pak Ustadz, cukup. Ampun Pak Ustadz, saya mau tobat Pak Ustadz. Panas. Ampun Pak Ustadz, saya mau tobat. Ya Allah, ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Panas Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Angkat, lemas sudah nih. Angkat. Panas Pak Ustadz, ampun. Astagfirullahaladzim. Ayo angkat. Astagfirullahaladzim Bang Fadli. Tapi masih ada ganjilan di saya Pak Ustadz. Apa yang tadi saya dengarkan dari omongannya Bang Mul ini banyak menyangkut kepada istrinya juga. Maksudnya kadang istrinya ini bisa menjadi minyak buat api yang lagi panas Pak Ustadz. Jadi bukannya diredupkan dengan air, justru makin disurut, makin besar lagi apinya gara-gara istrinya Pak Ustadz. Nah, kalau begitu Bang Fadli besok istrinya bisa didatangkan ke sini ya. Siap Ustadz, insya Allah. Ya. Nanti kita bantu buat kita kasih nasihat yang lebih tegas ya. Siap Ustadz, insya Allah. Bang Mul, Ini namanya proses mengingat kematian Bang. Kalau tadi Abang kita kasih pelajaran di shock terapi, ini lebih dalam lagi pelajarannya Bang. Ini Abang bakal kita kafanin layaknya jenazah yang meninggal dunia Bang. ya Bang, sebenarnya Abang ini udah dapat pelajaran lebih banyak dibandingin kita. Ya, Abang udah ngelihat anak Abang yang masih kecil. Ternyata Abang ini sebenarnya anak yang meninggal bukan satu. Berapa yang meninggal Bang? 3. Anak Abang yang meninggal 3 Bang. Jadi Abang tahu bahwa bicara masalah umur semua kuasa Allah. Ya Bang ya? Nggak kecil nggak tua pasti bakal mati Bang. Sebelum Abang saya kafanin Bang, penyesalan apa Bang yang Abang mau sampaikan? Banyak penyesalan Pak Ustadz. Sering melawan orang tua, sering memukul istri. Orang tua masih ada Bang.
Orang tua masih ada. Lengkap. Lengkap. Bapak ibu masih hidup bang. Masih ada. Itu pintu sorganya anak bang. Kalau masih hidup dua-duanya maka kita punya 2 pintu sorga buat masuk ke sorganya Allah bang. Nggak pernah nyaba ke orang tua, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Abang gak pernah nyabak orang tua, gak pernah nengokin orang tua bang. Lebaran gak pernah datang bang. Rasulullah bilang dalam hadisnya la yadkhulul jannah akun walidehi bang. Haram masuk surga anak yang durhaka sama orang tuanya bang. Jangankan masuk surga, cium harum surga juga diharamkan oleh Allah bang. Bang, abang mau nanti pas anak abang udah pada besar, abang juga tanya sama anak abang. Mau bang? Kalau abang nggak mau, kenapa abang nggak mau datang ke rumah ibu sama bapak abang? Kan orang tua yang nggak mau dilihat. Orang tua itu pasti akan terima kalau anak minta maaf bang. Berarti abang punya banyak salah sama mereka. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua Ingat bang, hukum Allah itu berlaku bang. Biru aba akum tabirokum abna akum. Berbakti kepada orang tua, maka nanti kalau abang punya anak, anak abang bakal berbakti sama abang bang. Tapi kalau abang durhaka sama orang tua, jangan salahin kalau nanti anak abang durhaka sama Sekarang abang minta maaf bang sama orang tua abang, lihat ke kamera bang. Ngomong bang dari dalam hati bang, sampein semua bang, jangan ada yang ditahan-tahan bang. Mumpung orang tua masih hidup bang. Kalau orang tua abang udah meninggal, abang mau minta maaf kemana lagi bang? Mudah-mudahan orang tua abang lagi nonton sekarang, abang sampein sekarang bang. Abang sampein semuanya, abang keluarin semuanya bang. Ayo sampein bang. Mau minta maaf, Mbaknya. Banyak salah. Namanya sama Baba. Apa kesalahan abang sih yang bikin orang tua abang nggak mau ketemu sama abang? Abang salah apa bang? Tiap kali ribut, orang tua saya pasti dibawa-bawa polisi. Terakhir saya mau orang tua, saya mau bikin kaso itu doang. Astagfirullahaladzim bang. Orang tua abang mau ketik pakai kaso. Gimana bang sekarang? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bang Mul udah siap kita masukin dalam liang kubur. Siap, Ustaz. Banyak yang disimpan Bang Mul ya. Abang kita masukin dalam kubur, tujuannya biar abang merasakan di dalam kubur ini sendirian. Gak ada yang nemenin, gelap, pengap, sempit. Bang, sebelum ditaruh di dalam liang kubur, abang ngomong sama kamera sebelah sana. Apa harapan abang buat istri? Depannya seperti apa? Ayo bang, silakan bang. Saya nggak bakal nyakitin istri saya lagi, saya janji. Saya pengen istri saya baik sama saya. Setiap saya pulang, saya janji tidak akan minum lagi. Mudah-mudahan dengan berubahnya abang jadi orang baik, menjadi cerminan, istri abang juga bisa jadi orang yang baik bang. Amin, ya Allah, amin. Ayo santri, boleh turun. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. Ayo bang, jangan lupa ya bang. Paling istighfar dari sini bang. Banyak tobat ya. Kata bang sama Allah, minta ampun sama Allah. Ada dosa-dosanya abang. Bang, apa aja yang abang rasain di dalam sini bang, abang sampein nih bang.
Jangan abang diem aja bang. Kita nggak tahu kalau abang kenapa-napa. Abang kita pantau dari monitor bang, lewat kamera, ya bang? Ya, tutup cadri deh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Baru kita masukin udah minta dikeluarin Ustadznya. Baru kita jalan. Bang, tahan bang! Pak Ustadz! Buka Pak Ustadz! Pak Ustadz! Buka! Cerita kalau ada apa-apa ngomong! Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pak Ustadz! Dia ketakutan ini, dia ketakutan. Mulai! Mulai! Astagfirullahaladzim, dia tidak kuat. Astagfirullahaladzim. Masuk. Naik. Bang, abang saya udah bilang, abang istighfar, banyak istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah. Abang baru kita tinggal sebentar udah teriak-teriak minta tolong. Apa yang bang Mul rasain tadi ketika kita tinggal? Baru sebentar lo bangun. Kenapa bang Mul? Udah Pak Ustadz cukup. Kenapa apa yang bang Mul rasain di dalam? Bang Mul takut? Hah? Ada yang berubah. Ada yang bagel. Ada yang bagel. Gak ada orang tadi sini bang, semua tinggalin arena ini bang. Apaan yang dibagel? Hah? Sini ada yang bagel. Bagel tuh mukul apa nipu bang? Nipu. Berapa kali bang ditipu bang? Kalian mau berubah-ubah. Bang, ini gambaran buat abang. Abang masih hidup aja bang, ya bang ya. Udah ngalamin yang seperti ini. Coba nanti pada saat abang udah meninggal, abang nggak bisa ngapa-ngapain bang. Udah makanya abis ini udah jangan gitu lagi, kasar lagi, mabuk lagi. Itu gimana kan rasanya nggak enak kan kalau kayak gitu. Saya juga berubah. Bu bisa marah-marah mulu. Bu, Bener ibu suka sering marah-marahin abang. Iya karena dia kayak gitu Pak kelakuannya, mabuk ya, sering mabuk, sering kasar kayak gitu. Mulai dari sekarang jangan begitu lagi ibu. Ibu sampaikan dengan adab, dengan akhlak. Biar bagaimana juga suami itu tetap kepala rumah tangga. Bangun. Lihat di samping abang ada siapa bang? Ada istri abang. Katanya apa mau minta maaf sama istri bang? Pak. Ibu mau kan bu maafin bapak bu? Iya saya ikhlas saya Begitu maafin saya. bang Mul. Iya. Mantepin tobatnya bang. Amin, Dibuktiin ya. tobatnya ya bang. Amin ya Allah. Pulang dari sini biar sayang sama istri, sayang sama anak, datang ke rumah orang tua, ke rumah mertua juga, minta redonya, Amin. cium kakinya ibu, peluk bapaknya, ya bang. Pak Ustadz, ini Masya Allah ya. Hari ini kita melihat benar-benar Bang Mul ini mendapatkan pelajaran sangat luar biasa. Dari kemarin dia ngejalanin semua proses, menjalankan dengan ikhlas, dia mau berubah ya. Nah sekarang saya juga mau nih Pak Ustadz nih, karena saya dari awal menjemput mereka, jadi saya tahu proses tadi bagaimana juga lewat istrinya gitu. Saya juga mau istri juga dapat pelajaran juga Pak Ustadz. Biar dia juga bisa menjaga lisannya terhadap suami, bagaimana caranya menghormati suami. Istrinya saya rasa perlu juga merenungkan Pak Ustadz, supaya dia jangan menjadi semacam bensin atau yang menjadi bahan bakar suami semakin emosi Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Ibu, udah belum bisa. Iya Pak Ustadz. Saya minta. Tapi kayaknya saya perhatiin ibu gak ada dalam hati. Apa ibu mau saya masukin dalam hati? Saya mau Pak Ustadz. Biar ibu bisa merenung bahwa ibu bakal bertemu dengan kematian. Kalau memang ibu nggak mau masuk ke dalam, nggak apa-apa, saya kasih kesempatan ibu untuk duduk di sini aja. Nanti kita tinggalin ibu merenung. Iya.
ikhlas nih dong belajar buat dia pengen jadi suami yang baik, ibu pengen jadi istri yang baik dong. Nah, ibu juga harus perlu. Iya, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. sekarang abang lihat ya, abang juga pengen istri abang berubah. Saya tahu abang cinta juga sama istri abang, ya bang ya, abang sayang sama istri abang. Begitu juga dengan istri abang. Papa, mau berubah, Pak. Dia janji dia mau berubah. Iya, Pak, Im sadar. Papa, Im sadar, Pak. Dia mau sadar. Tapi juga saya belum melihat dia juga benar-benar sadar pengen dari hatinya, Bos. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Papa! Bang Alek mau jemput istri, Bang. Ustaz, doain mereka, Pak Ustaz. Biar sama-sama kita mengaminkan biar mereka bisa istiqomah, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amin. Ya alhamdulillah Pak Ustadz ya. Ini yang sama-sama kita doakan buat pemirsa yang lagi menonton Bekas Sebelum Ajal hari ini ya. Doakan biar keluarganya Pak Mul ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dimurahkan segala rezekinya ya. Buat Bang Mul juga bisa dipersatukan kembali kepada dengan orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada takut azab meninggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.